Silakan dari Ibu Siput ya, mungkin ada yang mau ditambahkan mungkin. Saya keluar masuk dari tadi beliau. Oke, shalom ya. Shalom Ibu. Di media channel itu bukan sorry ya Pak ya, saya sedikit kurang berkenan dengan bahasa Nabi buat itu. Sorry maaf. Maaf dengan sangat kurang ya. jelas suaranya. Apa sih arti? Oh ya. Apa arti daripada Nabi itu sebenarnya? Definisi Nabi itu apa itu? Menurut kita Nabi. Oke. Ya, Gitu. Iya, karena saya baru tahu ini. Sorry, bentar. Saya baru tahu ini ada gelar Nabi dan ini viral gitu. Jangan besarkan itu. Aku nggak ngerti arti bahasa Nabi untuk julukan gelar itu. Apa sindiran menyindir untuk sentilan bahasa orang kesana saya nggak ngerti. Atau memang itu dia sendiri yang bahasa berasumsi. Nanti marinya nanti ke schizophrenia namanya Pak. Atau hiperbola. Jadi tolonglah. Jadi bilang Nabi, aku nggak ngerti. Jadi itu kesannya seolah-olah Kurang jelas suaranya. kurang jelas ya Pak ya. Iya, apa penjelasan itu ya? Agak susah ini untuk di sini. Ya, jadi Bang, Tapi saya udah agak nangkep sih. dengan Udah nangkep sih. Kita bukan berdebat ya, tapi berdiskusi untuk mendatangkan hal Iya, positif betul. ya. Ini sudah istilahnya malam juga, dan ini medsos kita harus gunakan dengan yang bijaklah, berintelektual. Oke, saya senang dengan sekarang ini begini. Saya suka berdiskusi, dan kalau saya salah, saya siap untuk dikoreksi juga ya. Dan tapi siap juga terima kasih, Bu. kritik. Itu masukan dari saya. Cuma itu bukan ini lah. Kalau nggak, apa sih arti Nabi yang sebenarnya buat kita ya? Biar jangan ada yang sesat. Jadi kita marilah bersatu untuk mencintai NKRI. Kalau masalah agama harus masing-masing aja lah sama Tuhan. Perbuatan yang ditunjukkan. Bukan masalah apa bikin-bikin atau usaha. Itu nonsel. Kalau pengertian kasih itu banyak pengertian itu ya itu juga ada buah-buahnya itu kasih itu juga itu di Galatia 5 ayat 22 sampai 23 diterangkan di Alkitab itu. Kita baca, tidak usah kita sebut sini. Yang lain juga bisa dengar menyimak. Cuma saya di sini agak sedikit klik-klik sih bahasa Nabi ini kenapa julukan sama yang baru itu apaan? Atau ada singkatan kali sama itu arti Nabi, saya nggak tahu. Kadang kan bisa juga kita singkat itu arti Nabi. Jadi coba tolonglah dijelaskan itu juga ya. Maaf ya, ada kurang ya. Iya, Kritik saya, kritik buat itu. Iya. Terima Gini kasih. ya. kasih ya. Begini. Oke, saya senang menjawabnya begini ya Bu ya. Saya jujur tidak pernah berkenalan sama Aristo, kenalin gua, Nabi juga nggak pernah saya seperti itu. Paling saya bilang saya penginjil, saya hamba Tuhan. Tetapi saya juga perlu menceritakan apa yang Tuhan sampaikan kepada saya. Ya, betul. Ada seorang pendoa syafaat. Saya merokok, saya Dia bilang gini sama saya, ya, dia berdoa di Menara Doa Jaringan Doa Nasional. Jaringan Doa Nasional adalah itu sudah jaringan internasional doa dunia. Jadi artinya itu bukan main-main lagi. Itu di landmark lantai 22. Ya. Dan mereka di situ yang di Jaringan Doa Nasional ini sebenarnya berkumpul aras nasional. HKBP, PGI, PGPI semua kumpul di aras nasional ini, dan pendoa-pendoanya adalah kebetulan tim pendoa teman-teman saya semua itu ya, saya kenal penjaga menara-menara doa di Jaringan Doa Sekota, Jaringan Doa JDF. Jadi memang kebangkitan dari kegerakan kebangunan rohani di akhir zaman ini memang ada suatu pengajaran-pengajaran yang Tuhan sedang bukakan gitu loh. Nah, ini tidak dibukakan kepada semua gereja, tetapi khusus dibukakan kepada pendoa-pendoa syafaat. Karena pendoa-pendoa syafaat inilah yang membayar harganya. Contoh misalnya, pendoa-pendoa syafaat di Jaringan Doa Nasional, itu kerjanya puasa Bu. Ada yang puasa 3 hari 3 malam, ada yang 2 puasa 40 hari 40 malam, ada yang puasa, bahkan saya pernah sampai hampir beberapa bulan disuruh 2 puasa Ester. Waduh, 2 puasa Ester itu 3 hari 3 malam nggak makan. Jadi di kegerakan rohani khususnya di karismatik di GBI, saya menghadiri seminar Empower 21 dihadiri 120 negara di Sentul International Convention Center dan konferensi 2 dunia di Stadion Gelora Bung Karno. Mereka
bernubuat bahwa aku sedang membangkitkan nabi-nabiku. Ini yang ngomong bukan saya, Bu. Ini yang ngomong adalah pendeta-pendeta kelas dunia. Ini yang ngomong bukan saya. Oke, saya cut aja, saya mau saya berbuat yang lebar. Kata nabi ini apa? Artinya itu yang saya masukkan, saya bilang bla 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 panjang lebar, bukan itu yang saya maksud. Pengertian dari nabi ini sebenarnya apa? Gitu. Menurut Ibu, untuk sekarang ini, ya. Menurut Ibu, nabi itu penyampai suara Tuhan apa suara setan? Pasti suara Tuhan. Misalnya begini. Oke, saya berdoa. Tiba-tiba Tuhan Yesus datang dan malaikat-malaikatnya. Datang benar. Pakai jubah emas, wajahnya seperti matahari. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada kami, beritakanlah firman-Ku kepada bangsa ini. Lalu Tuhan juga berkata banyak hal tentang kekayaan bangsa-bangsa yang akan tercurah di Indonesia. Dan Tuhan akan memakai Indonesia menjadi pemimpin kebangunan rohani dunia. Itu yang ngomong, dengar dulu, itu yang ngomong Tuhan Yesus pada waktu kami berdoa. Itu malaikat datang, Bu, tinggi 20 meter. Itu datang langsung. Kami rebah, kami nangis. Menurut Ibu, kalau malaikat datang dan Tuhan berfirman kepada tim pendoa kami, menurut Ibu itu apa namanya? Kan kalau nabi itu kan artinya penyampai suara Tuhan, bukan penyampai suara kucing. Kecuali suara kucing yang kami sampaikan, maka kami bukan nabi. Tetapi kami menyampaikan suara Tuhan, maka itu adalah nabi. Tetapi kalau hanya sekedar berkhotbah, itu bukan nabi, Bu. Itu pendeta, itu penginjil. Menyampaikan apa yang dia baca. Tetapi kalau pada waktu berdoa, Tuhan menubuatkan besok akan terjadi gempa bumi di Jakarta. Itu nggak perlu saya tulis Lukas 1 ayat 1. Besok terjadi gempa bumi. Nggak perlu. Karena itu adalah suara Tuhan. Ya, bukan. Saya paham maksudnya itu. Saya orang Batak gitu. Maka saya panggil itu aja ya. Maaf ya. Saya berulang. Saya baru bergabung ini yang saya suka yang begini. Berdiskusi yang bermanfaat untuk kita saling inilah mempertajam iman kita, ibarat pisau semakin tajam. Tapi yang saya agak risihkan itu yang kurang konek sama saya bahasanya itu nabi. Pengertian nabi itu sebenarnya apa? Ini tidak sembarang sebenarnya itu. Itu utusan Tuhan juga untuk memberitakan firman Tuhan. Makanya kan begini, juga harus dilakukan. Dan itu kan tidak sembarang ditunjukkan itu. Tunggu itu, maaf. Kayak misalnya dia pendeta, dia memang harus belajar teologi. Kan begitu. Maka dia dapat gelar. Jadi pendeta kayak saya. Saya dapat profesi saya seorang bidan, saya sekolah di bidanan. Saya memang di bidang medis. Jadi kalau kayak itu memang memang firman Tuhan. Apakah itu sudah pernah belajar teologi? Maaf ya. Sekarang saya tanya begini. Sekedar gelar nabi ini dimaksudkan untuk gimana ini nabi? Saya di situ itu. Betul begini, Bu. Arti nabi ini sebenarnya ya tenang, sabar. Ibu harus bertanya. Harus sabar. Gini, Bu. Ya, saya percaya. Cuma saya benar orang Batak agak biasa. Katakanlah. Suaranya jadi donasi, hatinya lengkap seperti kain putih. Katakanlah pendeta Ibu ngambil gelar doktor di Harvard, sarjana teologi dari jurusan Amerika Serikat. Ya. Lalu pas ada orang kerasukan setan, dia bukannya malah ngusir setan, dia malah kabur. Kan nggak ada gunanya, Bu. Oh, itu beda konteks sih. Makanya saya bilang, gitu loh. Makanya dengar dulu. Siapapun tidak boleh ngajar. Siapapun tidak boleh ngajar apabila dia tidak punya mujizat. Nggak boleh ngajar. Bahkan justru pendeta-pendeta yang ngajar tidak ada urapan, tidak ada mujizat sekarang di lautan api sekarang. Jadi artinya, bahkan dengar dulu. Makanya Ibu dengar. Ini pun yang terangkat, yang ini kan sudah mau pengangkatan. Ini pun yang tertinggal banyak, Bu. Ibu syukur masih bisa lolos, bisa terangkat. Kemarin saya berdoa, tiba-tiba ada satu orang ibu bernubuat, dia nangis. Tuhan berfirman kepada saya, yang tertinggal tuh banyak banget. Wah, saya bilang ngeri banget. Banyak kan gembala-gembala yang tertinggal. Jadi artinya begini, itu kan nggak tertulis. Siapa yang tertinggal di sini kan nggak ditulis. Tetapi ada suara-suara kan, suara-suara kena. Itulah suara-suara Tuhan, itulah yang menjelaskan masalah nabi atau karunia nabi. Ini kan yang ngomong bukan saya. Ini kan pengajaran dari World Prayer Assembly, konferensi dua dunia. Itu pun gelarnya, gelar doktornya juga 10, Bu. Saya
ini kan Alkitab sudah tertulis dari kitab Perjanjian Lama sampai Perjanjian Lama, baru itu dari Kejadian sampai Wahyu itu sudah dibuatan Tuhan. Kalau untuk gelar nabi itu sangat besar itu apa arti nusa dan kalau bahasa gelar nabi itu yang saya maksud itu. Jadi yang dimunculkan ini tidak sendiri kan orang lain atau untuk bahasa sindiran untuk yang lain. Ya ini harus begini, tidak sesat pemahaman orang. Iya, Saya tidak begini. gagal paham. Yang saya maksud gitu. Oke, begini. Iya. Ibu jangan menganggap gelar nabi itu melebihi Tuhan. Gelar nabi itu sama dengan gelar. Tidak ada Tuhan itu tidak bisa dengan Makanya, kenapa ibu ada gelar pendeta, ibu nggak marah, giliran ada gelar nabi, ibu marah? Ya, dia atas mendapatkan pendeta karena memang dia itu gelar yang bukan kan untuk gelar dia karena dia sudah belajar juga teologi sejarah dari sama gelar nabi pun akan diberikan apabila dia punya mujizat. Oke, itu sudah buat mujizat kan? Ada mujizat. Apa yang seorang nabi palsu, ibu, nabi palsu itu tidak bisa melihat malaikat, belum pernah ada sejarahnya. Kesaksian itu mujizat apa yang sudah itu? Kan saya bilang, saya berdoa, malaikat-malaikat datang. Sekarang saya tanya, nabi palsu mana yang sudah pernah lihat malaikat? Tunjukin ke saya. Ya, Intinya, tunjukkan kepada saya bahwa ada nabi palsu melihat malaikat, tunjukin kepada saya. Tidak ada nabi palsu. Nah, udah. Jadi itu berarti nabi palsu dong kalau begitu nanti. Loh, tapi kan saya tim saya kan melihat malaikat. Ya, Tuhan Yesus datang. Itu kan berarti Tuhan ngerjain kita gitu. Kalau saya tidak ada kalau ibu tidak gini, kalau ibu tidak percaya saya dua datang malaikat, itu saya ibu nggak percaya juga nggak apa-apa. Tapi yang saya maksud ini Pak. Tapi ingat satu hal. Yang nggak suka itu nabi ini loh, kata nabi yang kan saya bilang, iya dengar dulu, ibu kan dapetin pengajaran kayak gini kan dari pendeta ibu, bukan dari ibu kan sebenarnya. Saya seorang Katolik sekarang itu, dan saya dari dengan itu jangan benar kan Protestan kan? Ibu, saya sudah ribuan orang ketemu dengan ibu. Yang Katolik dan Protestan itu nggak akan percaya nabi. Cuma Katolik dan sorry Pak, saya potong dulu. Saya dari kecil Kristen Protestan KTP. Ya, setelah saya menikah saya Katolik dan saya memang belajar dari sekolah Katolik dari Nusa Santo Yosef. Jadi saya pelajaran Santo Yosef itu sangat saya masuki ini karena saya memang melihat itu Santa Teresia itu menunjukkan kasih itu. Kalau kata nabi-nabi ada dulu itu siapa yang perempuan itu dari gereja-gereja lain yang mengaku nabi bisa begini. Sekarang penjara. Hati-hati kita ini. Sekarang saya tanya. Bahasanya itu. Terserah itu. Sekarang begini ya, oke dah. Katakanlah ada polisi mau menjarakan saya karena saya mengatakan misalnya saya nabi ya. Oh Luga tangkap dari penjara. Saya akan bilang, Pak boleh tangkap saya, tapi kalau boleh Bapak jawab pertanyaan saya. Apa tuh Pak Luga? Coba tunjukkan wujud kerubin. Saya nggak tahu. Ya udah berarti kan. Coba misalnya, saya tanya ibu, sebagai seorang Katolik, 24 tua-tua itu ibu tahu nggak namanya siapa? Ya itu nggak saya tahu karena saya bukan seorang. Nah udah. Saya ini memang PR saya juga nih. Ini saya untuk memperdalam iman saya. Jujur, saya dulu juga bertentangan pertemuan hidup itu. Sekarang saya tanya. Saya berteman sama yang Muslim ya. Pernah nggak saya dijanjikan hari ini nggak bisa tidak pernah nggak ibu melihat malaikat? Pernah nggak ibu melihat malaikat? Oke. Satu kesaksian bagi saya ya, ini mujizat betul dari Tuhan. Ya, saya memang merasakan itu kehadiran Tuhan, tapi persekian saya langsung jadi seorang daging tidak. Dan saya masuk begini, saya sudah berapa kali mengalami kegagalan kematian dalam arti bahwa saya waktu itu pernah terinfeksi saluran kencing karena saya sering menahan kencing. Saya ketika itu sudah memang mau koma, memang saya sudah menangis. Saya itu di rumah sakit. Nah, saya dirawat berapa hari itu demam tinggi saya tidak tahu Tuhan, saya sudah berserah kepada tanganmu. Itu aja, itu waktu saya masih gadis ya. Jadi tidak, saya itu bisa rasa mimpi, karena mimpi ini ada dua pengertian. Bisa di bawah harus kasih kita kan, di bawah alam sadar kita kan. Tapi saya yakin itu Tuhan Yesus ada. Mungkin seperti dia di dinding,
dia lagi berdoa. Saya sih menangis, Tuhan berlutut mendoakan saya. Oh Tuhan, Engkau baik. Kau doakan saya selamat hidup saya akhirnya. Puji Tuhan. Karena saya bilang, saya pakai kalau rosario karena saya bilang senang mereka Katolik ajarannya ya, dia perbuatannya betul-betul kasih, tidak memperkosa. Jujur saya bilang, kenapa timbul Protestan karena dia memprotes. Ya, itu saya tahu itu semua. Tapi saya tidak mulai, ini tidak perlu bersama. Yang penting kita ke depannya itu iman tanpa perbuatan konsen artinya siapapun itu. Tuhan Yesus mengajarkan tentang kasih itu mengalahkan segalanya. Kasih itu kan yang menilai Ibu. Kasih itu yang menilai Tuhan, bukan manusia. Tidak, Semua, kita bisa merasakan tuh. Kita bisa merasakan tuh. Kita bisa akal dan pikiran tuh. Makanya untuk menentukan dia punya kasih apa enggak, dia harus ada mujizat. Nggak bisa, Bu. Ibu kan nggak punya mujizat nih, hanya mengalami mujizat, tapi bisa bikin mujizat nggak bisa. Siapa bilang itu? Mendoakan. Saksikan. Ya, gini aja. Gini. Ibu saya kalau masalah mujizat itu ya, saya memang tidak bisa, karena saya manusia biasa. Kalau saya bisa membuat mujizat, berarti saya sama dengan Tuhan dong, artinya. Loh, itu Reinhard Bonnke membangkitkan orang mati bisa, menjadikan mata orang buta bisa. Tahu itu loh, percaya atau tidak? Makanya kan teknologi bisa, belajar. apa yang tidak bisa diedit? Apa yang nggak bisa? Wah, ini sama kayak Muslim nih, nggak percaya mujizat. Bukan saya Muslim, jangan begitu, jangan mengkonis. Iya. Jangan menghakimi supaya Anda tidak dihakimi. Iman seseorang beda-beda. Saya tantang itu sekarang ya. Jadi kalau bilang mujizat, sekarang gini, corona lagi mengapa itu tadi. Saya tenang. Iya. Nah, coba itu punya mujizat. Coba bilang sama Tuhan, Tuhan lenyapkan itu corona. Itu saya tantang itu sekarang, saya tantang. Buktikan detik ini. Gini, oke, Jangan kita saya buktikan ya. Kita jangan bahasa nanti. Saya buktikan ya. Gini. Mohon maaf. Ya, oke. Mohon maaf. Nggak apa-apa. Kenapa saya memberi kesempatan? Dan saya juga tidak ikut dalam ranah itu sebab apa ya? Saya tahu itu. Ini orang mana juga kan itu siapa namanya? Jimmy ya atau James? Dia orang Manado. Oh Manado. Iya. Siapa pun itu ini apa namanya? Sedikit. Ini memberi kontribusi juga kepada teman-teman khususnya internal Kristen. Dan makanya saya memberi kesempatan itu. Nah, mungkin untuk menjawab pertanyaan Ibu di layar ini ada, Bu, 5 jawaban di gereja. Maksudnya gini loh, Aristo gini. Kasih dulu waktu saya ngomong, baru dia ngomong. Jangan saya ngomong dibalas sama dia. Jadi biar orang bisa nangkap jelas. Kasih waktu saya dulu. Oke, Iya. Ini kan tadi saya nggak bisa ngomong. Saling menghargai. Oke. Gini. Oke. Iya. Kan saya bilang, saya ini sudah menghadiri konferensi 2 dunia di Sentul, dihadiri 120 negara tentang prophetic conference. Itu adalah pengajaran tentang kenabian bangkitnya nabi-nabi Tuhan dari zaman. Itu memang pengajaran dari gereja saya sebagai gereja karismatik. Ibu ini kan gerejanya sudah beda, Katolik, ya kan? Ya tentu ajarannya beda, makanya dia menentang gitu. Tapi yang bisa saya pastikan adalah bahwa para penginjil karismatik ini membuat mujizat, membecilkan mata orang buta, membangkitkan orang mati, menyembuhkan segala penyakit yang tidak bisa dilakukan oleh para pastor. Pastor tidak bisa membuat KKR yang bisa dihadiri 5 juta orang. Dan mungkin bisa menghadirkan 3 juta, 5 juta orang. Makanya saya katakan bahwa gereja Katolik ini memang gereja yang tidak memiliki mujizat. Karena saya juga teman saya kebetulan banyak Katolik, saya juga suka dibawa ke KAJ, suka dibawa ke Santo Yohanes Penginjil, bahkan saya juga bermain-main di gerejanya Katolik, jadi saya tahu persis. Artinya bahwa memang kalau memang gereja Katolik punya mujizat, ya siapa tahu mungkin punya ya, mungkin saya juga salah mungkin, boleh kita pelayanan bersama. Kebetulan saya punya teman di Blok M itu sudah kerasukan Nyai Kidul, sudah banyak pendeta ngaduin mental. Nah, mungkin saya mau ajak pastor besok. Jadi kita daripada kita banyak ngomong ribut, mending kita langsung ketemu ajak pastor ibu. Kebetulan ada pasien di sana
kerasukan setan, udah Nyai Roro Kidul. Itu aja simpel, nggak usah debat. Oke. Langsung aja dengan domisili di Batam ini toh. Domisili di Batam. Ya maksudnya setidaknya Katolik-Katolik yang mau yang dengar ini kan boleh kita langsung ke TKP aja. Kan ada dibilang, dulu orang benar persen itu tidak perlu memang oke, KBI selalu memberikan istilahnya, saya tidak memungkiri mungkin ada kesimpulan, tetapi itu semuanya kan campur tangan Tuhan, berjejak namanya, ya kan begitu. Karena kita banyak dengan istilahnya apa katanya, tumpangan doa, dan orang-orang yang mendoakan itu benar, dan benar dia berserah diri, karena mungkin dia ada menjalani ritual puasa juga ada, ritual puasa Aster kan ada, itu saya tahu, itu saya paham. Nah, tetapi memang Katolik tidak cepat menunjukkan bahwa ini loh kami memberikan mujizat, tidak perlu begitu. Karena ibarat bukan ingin menunjukkan mujizat, memang enggak, karena itu bilang orang Katolik tidak pernah mujizat. Itu jangan salah. makanya ayo sekarang. Iya, oke. Ibarat gini itu, kita berbuat baik, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak melihat atau mengetahui. Biarlah orang lain memberikan kesaksian itu. Kalau dari mulut kita ya, nanti pembenaran diri namanya, bukan pembenaran dari firman Tuhan. Itu yang saya sayangkan. Sekarang kita langsung aja ke TKP, ajak pastormu, langsung ini ada pasiennya, langsung Oke, aja saya main. saksikan. Ini saksi saya loh ya, terserah ya. Saya tidak bermain-main. Jangan ibu saksikan. Kalau ibu saksikan kan bilang kan tadi mending bilang mengambil mujizat. Orang Katolik tidak iyalah. pernah. Saya pernah mengusir Begini. iblis juga pernah setan dari Ya udah besok kita misalnya ibu buktikan. Kan itu aja simple. Pastor-pastor bukan cuma ibu ya, ibu kan cuma perwakilan aja. Jadi besok-besok iya misalnya nanti kan pastor-pastor ada yang dengarkan, setidaknya juga mengundang nih menjamu bersama untuk pengusiran setan. Nanti pastor-pastor dari KAJ, dari ini saya undang. Nah, kebetulan kantor saya di Blok M, nanti di situ ada pasien yang kerasukan Nyai Roro Kidul. Dia udah bilang udah beberapa pendeta mental sama dia. Lalu nanti saya persilakan pastor. Enak banget dong kita tinggal lihat. Coba nanti saya konfirm sama orang saya ya, dan kami datang. Begini. Saya menjawab dari argumen itu tadi, opini itu bilang bahwa itu supaya kita nggak banyakkan cerita-cerita, langsung aja ke lapangan. Iya betul. Kita kan bikin KKR yang ada, gini Bu, dulu kita kan bikin KKR yang ada 5 juta nih ya, tinggal datang aja. Itu 5 juta yang hadir gimana sih? Tinggal lu datang kan susah amat. Iya, tapi saya nggak bisa kata masa itu langsung setidaknya pastor ibu datang, pastor ibu datang. Ya nggak sembarang juga saya terus pikiran nggak mungkin lah, apa saya nggak sopan saya yang dulu orang gitu loh maksudnya gitu. Tapi kalau memang begitu ada kesaksian begitu kerohannya, saya tidak memungkiri, cuma hanya saya bilang kata Nabi itu aja sih kata kuncinya ya. Tapi apapun itu terlepas dari itu kan saya damai aja lah, salam kasih ajaran Nabi ya, ajaran Nabi, ajaran Nabi kan saya bilang dari pertama kan saya bilang ajaran Nabi versi Katolik dengan ajaran Nabi versi karismatik itu udah beda Bu. Tetapi baiknya orang karismatik sama orang Katolik apa baiknya? Ibu harus tahu, semua lagu-lagu Katolik karismatik itu pinjamnya dari kami. Sebab kau besar, pinjam lagu kami. Dalam nama pinjam lagu, itu pinjam lagu kita semua. Cuma ngelawan kita asal lagu. Aku tuh bisa menciptakan lagu kami. Jangan bisa kayak gitu. Hari-hari membal. Artinya ngaco itu tuh. Yang kita macamnya apa ngaur bisa di sini. Kita inti loh itu, bukan anak-anak itu semua yang dipakai lagu-lagu kami. Dalam hati saya ketawa sih kan. Tidak masalah, lagu-lagu kami tidak masalah. Kenapa banyak? Kami nggak pernah lagu. Itu enggak ada yang salah nggak kalau dinyanyikan orang? Tanya dulu itu. Kalau dinyanyikan orang kan, ya. Semua enak yang mempertemukan puji Tuhan. Itu yang menciptakan nabi-nabi. Senang mendengarnya. Yang menciptakan itu nabi-nabi karismatik. Kalau dia nyanyi pakai rebana saya senang. Kalau mau lagi memuji Tuhan ya, kalau konteks di luar itu saya kayak tapi jangan pakai lagu itu di gereja ibu. Permisi dulu sama kami. Lagu kami pinjam. Jadi kita
Jangan diteruskan, Pak. Bicara dari hasil hidup ciptaan itu kali ciptaan boleh lah. Katanya gini kan, lucu banget gini kan. Saya pernah masuk ke, ya, saya kan pernah datang ke Perduki Blok M kan, saya duduk kan. Ya, saya dulu di tempat saya di rumah sakit tempat. Ya, ya. Nah, kebetulan kan teman saya si Vincent kan Katolik, dia Katolik fanatik dia. Pas Ya, dia diajak ada yang ke, Katolik ya. ya pas diajak ke, yang ngajak dia kan orang karismatik ke Sungai Jordan Israel kan. Iya. Di Sungai Jordan dia baptis Islam dia. Yang tadi dia nggak mau dibaptis Islam, pas di Sungai Jordan baptis Islam dia. Nah, saya kan suka dibawa ke KAJ, ketemu Romo Beni, ketemu Romo ini, semua Romo di Jakarta. Temannya dia lah kan, orang si Vincent, orang Flores, teman saya dia gimbal, anak Pang Blok M kan. Lalu saya diajak ke Perduki Blok M kan, saya duduk lah kan. Kalau saya kan, pas saya bilang, waduh, saya mau lawan Ustadz Moko Ginta Zakir Naik. Semua orang Katolik mau dukung, Pak, kami support, Pak, kami bantu dana, ada gitu kan. Yo, ya namanya kita kan, kita fine-fine aja kan, gitu. Tapi pas mereka nyanyi, gue bilang, ini kayaknya kayak di gereja gua nih, lagu-lagu gereja gua semua ini kan. Nah artinya, itulah hebat. Padahal yang ciptain itu nabi-nabi Tuhan loh, nabi-nabi karismatik itu yang ciptain itu. Tapi kalian nyanyi, nabi-nabi itu Kristen nggak? Orang Katolik kembali pencipta lagu. Agak geli aku dengar nabi, jadi nggak suka tuh. begini, Oke, aku tahu maksudnya kan aku berkata dengan nabi orang yang ngerti konteks bahasa nabi ini kok jadi kayak nabi ya. Iya, makanya kan begini. Itu dielulukan karena dia mungkin mempunyai begini Bu. ini gitu loh. Kan saya bilang, kenabian di dalam Katolik dengan karismatik itu Ibu jangan samakan. Ini kan kita udah beda doktrin ini. Kalau orang karismatik kita ngomong nabi nggak ada yang marah. Tapi karena Ibu Katolik beda ajarannya. Rudi Yohanes Protestan ajarannya beda, konsep kenabiannya beda. Tapi kalau di karismatik emang itu ajarannya. Iya, emang gak ada yang salah. Contoh, misalnya Bibi Joshua dipanggilnya profet, Bajinder dari India, penginjil itu panggilnya profet Bajinder, profet Bibi Joshua, profet Cindi Yakob. Itu kalau di karismatik itu udah hal biasa. Tapi karena Ibu Katolik, ya Ibu kaget karena kan kita kan udah beda doktrin ini. Sama seperti Muslim. Ya itu kan ajaran Katolik. Kaji itu kan ajaran Katolik, nggak ada lagi. Ya itu kan itu ajaran Katolik, itu ajaran Katolik. Yang menolak Nabi, ya dengarin. Yang menolak Nabi ini adalah Protestan dan Katolik. Karismatik itu yang diajarkan di konferensi dua dunia dihadiri 120 negara di Stadion Gelora Bung Karno. Itu konferensi OVED 2008 2010 di Empower 21 itu dihadiri 120 negara. Itu di Sentul International Convention Center, namanya Prophet Conference, Apostolik dan Prophetic Conference. Itu yang dibahas nabi-nabi seperti ini. Nah kalau Muslim mendengar ya kaget lah, karena dia memandang dari agamanya lebih baru. Atau ya begitu, ya memang nggak salah juga, itu kan versi agamanya dia. Nah, itu dibilang nabi palsu sih, belum itu. Jadi kan ciri nabi begini. Ciri nabi palsu gini Bu. Cirinya cuma satu. Tuhan tidak akan pernah menampakkan dirinya kepada nabi palsu. Nabi palsu tidak akan pernah bisa melihat malaikat. Itu aja intinya. Nggak pernah ada nabi palsu. Itulah itu. Ya, aku percaya kalau dengan itu katakan. Tapi aku tidak meyakinkan. Karena aku cuma meyakini satu iya, itu aja. Percaya boleh katanya, tapi tidak meyakini. Cuman dari sini aku meralat semangat yang Nasrani ya, kita khususnya buat Muslim atau Buddha Hindu. Kata Nabi ini kata kunci dikatakan kalau kami Katolik ataupun Protestan kita dulu itu hanya doa yang Tuhan itu yang tertulis di Alkitab. Tapi
begini ya Bu, saya kasih tahu nih ya, saya kasih tahu sama Ibu. Saya tidak satu berbuat kena semua, kena getah, satu mengatakan jangan semua kena getah. Jadi konteksnya Kristen Katolik atau Kristen Protestan jangan ini kan. Tapi itu juga individualnya, itu bagi takwa. Jangan itu maksud saya. Saya kasih satu Sekarang orang kesaksian banyak ya. jangan Kristennya dia diserang atau Muslimnya diserang, jangan. Individualnya. Kayak Laroy, itu si Yaya Laroy, dia hujat Kristen, saya tidak marah. Saya masih mengampuninya, itu saya tahu. Tapi saya menangis, kenapa ditutup. Mungkin dia kecewa kasih orang Kristen, sehingga dia menjual imannya supaya makan, gitu. Saya asumsi pemikiran saya duniawi ya, wajar. Tetapi Tuhan, dia sangat sedih saya melihat yang lain, Kristen yang lain tidak tahu apa-apa, diajarin hujat. Tapi kenapa konyolnya mau juga diajarin dengan ajaran doktrin yang bodoh. Nah, jadi itu namanya dibilang gurunya dari berdiri, muridnya nanti cing. Nah ini jadinya sesat. Jadinya belajarkan kepecahan sama NKRI. Saya mau bersaksi sama Ibu, satu nih yang terakhir nih ya. Satu, gini. Ibu coba, iya. Itu nanti coba baca kesaksiannya Angelica Zembrano. Yang kedua itu dibawa ke neraka. Angelica Zembrano dibawa ke neraka. Dia diperlihatkan para pastor dan suster semua ada di neraka karena menyembah patung dan berhala. Ibu nanti baca, nggak usah tanya saya. Nanti kita bisa berdebat. Ibu coba baca. Ya. Baca aja. Itu artinya Yesus saya cuma suruh Ibu baca. ada hukum Taurat juga itu, jangan ada Allah lain bagimu, kan katanya jangan berala. Dan artinya kalau misalnya aku bikin agung, bahwa puja-puji, bahwa berala. Tapi kalau salib yang ada Tuhan Yesus, memang itu Tuhan Yesus sebagai simbolis hal yang seni. Jadi kita itu yang Ibu baca ya. bukan kita Ibu baca nanti. Sorry ya. Iya, nanti Ibu baca aja, saya juga nggak tahu juga gimana. Tinggal dibaca aja. Kita kembali pada rule pertama untuk tidak kemudian menghakimi salah satu denominasi. Nggak boleh. Artinya gini, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita nggak boleh menyebut gereja, nggak boleh menyebut denominasi, gitu. Jadi tapi kan kalau saya suruh baca aja ya, biar suruh dia baca aja artinya. Bukan karena cuma suruh baca doang, cuma saya kasih garis aja. Tapi ada yang kita menggunakan diskusi yang betul. Ada hakimi atau saya kan penginjil, jadi suka share kesaksian aja. Boleh, ya saya terima itu tuh. Saya senang kesaksian Tuhan, saya senang. Mau dari kesaksian 7 remaja Kolombia, nanti Ibu juga baca. Nah, kalau bisa nanti gimana ya, biar atau Ibu nanti WA saya. Aku YouTube kali ya, tapi aku suka konten rohani atau begitu yang membantu saja ya. Saya punya YouTube namanya. Saya ada wawasan gitu ya. King of King TV channel, di situ ada nomor HP saya. Di situ Ibu mau boleh WA, mau apa nanti saya kirim share apa kesaksian. King of King TV channel ada. Kalau nggak Luga Tambunan juga kelihatan di situ nanti. Oke, tak ya. Ya nanti aku tetap Ciput. Habis Ciput itu cinta hatinya Yesus putih. Oke? Yes. Saya percaya juga Tuhan. Terima kasih. Sebenarnya Tuhan saya sama Ibu ini cuma Tuhan mungkin. Yesus memberkati kita semua ya. Amin. Salam kasih ya. Ya itu dan ada dendam bagi agama Muslim atau umat yang lain. Mari kita berdamai bersatu dan tangan. Mungkin kaya ilmu kayak gimana itu terjadi aliran sesat. Jangan kita dijadikan lahan-lahan menceritakan bahwa Tuhan tidak mengizinkan itu juga. Jika yang lambat kebohongan akan Tuhan bukakan. Semua itu Tuhan tahu apa yang berbuat. Kalau ada motif atau istilahnya ada modus di balik semua itu, jangan jual iman. Itu aja bagi saya ya. Nah, imanilah dirimu sendiri, imanmu, percaya Tuhan Yesus, dan yakinkan, lakukan. Kalau itu jin, seperti mungkin Arab, Nabi Muhammad, lakukanlah ajaran yang benar.
segalanya. Memang benar, mungkin ada orang sangat, nah ini bukan berpikir kalau mau tampar sebelah kanan ini keras, nggak mungkin, pasti kita balas. Tapi kalau sudah dekat sama Tuhan, ya tampar, biarlah Tuhan yang berkara sama dia. Saya begitu sekarang. Cuman memang karena saya orang Sumatera, bapak saya agak keras, bapak saya hati lembut. Saya nggak siap khusus seperti Tuhan ya. Tapi saya melakukan ajarannya aja. Oke itu. Salam kasih saya mulai ya. Oke Bu, terima kasih. Shalom ya. Oras, maaf. Buat semua teman-teman yang lain juga dengar saya. Yang lain itu tidak seperti kata agama kita Muslim, damai itu tidak. Kalau saya kasih itu mengalahkan segalanya. Oke, sip. Oke. Saya keluar ya. Oke, Bu. Oke. Izin, terima kasih. Terima kasih sudah hadir. Ya.